Halo teman-teman, kita bahas lagi mengenai TA Jilid 3 ya, Teks Amnesti Jilid 3 atau vaksin booster keempat atau apalah namanya itu teman-teman ya. Intinya semua masalah solusinya adalah Patriot Bond ya, Patriot Bond atau Patbond. Yang mana Purbaya juga mengatakan ini bukan TA. Ya sama aja TA ya, sama aja TA. Bahkan ini TA++ teman-teman ya, tes amnesti plus plus lebih canggih, lebih hebat dari TA, bahkan lebih lebih menyenangkan daripada TA zaman dahulu ya. Padahal Purbaya adalah orang yang anti TA, katanya nanti jadi males gitu ya. Sekarang justru malah malah dia yang menjadi promosi TA ya. Oke, ini komentar teman-teman mengenai video gua teman-teman ya, akan kebacakan ke teman-teman semua dan kita langsung jawab teman-teman ya. Yang pertama, nggak tahu mau komen apa lagi di sini. Oke. Luar biasa mesin cucinya. Oke, mesin cuci. Cara beli dan beli di mana, Pak? Oke, saat ini belum ya. Saat ini Patbon belum terbit. Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja. Belum terbit saat ini. Kemudian apa nih? Pemerintah mencoba mengendalikan dan memeras oligarki. Sebentar. Memeras oligarki gini amat. Jadi ini bagus nggak Pak Bos? Jawabannya bagus ya, bagus ya, wajib beli Pak Bon. Edit di saat bersamaan Pak Bon ini jadi database penjahat dan pengembang pajak nggak sih? Terserahlah, terserah database apapun boleh lah ya. Nggak usah pusing kucing itu hitam atau putih ya. Eh, yang penting beli Pak Bon. Udah gitu aja ya. Jadi nggak usah pusing. Ini uang dari cuci uang ke, dari jual narkoba ke, dari jual anjing, jual kucing. Nggak usah pusing teman-temannya. Intinya beli patbon, pemerintahnya dapat duit, pemerintah bisa menerima pembangunan, bisa menjalankan pembangunan, MBG jalan terus. Ya win-win solution lah gitu ya teman-teman ya. Nggak usah bicara moral di negara Konoha ini teman-teman ya. Ada yang tahu di mana memberi bond itu? Masih belum ya, belum terbit ya. Kita tunggu. Oke, belum terbit. Kita nantikan. Hore, terus dikasih ampun. Mindset WP sekarang jadi berpikir. Mana dia? Tadi mindset WP jadi berpikir. Ngapain jujur? Besok kan ada amnesti. Ya, setuju. Ya, setuju. Itu yang ditakutkan Purbaya ya. Kalau terbitkan TA. Nah, terbitkan TA. Tetapi justru Purbaya yang mengendorse ya, endorse eh, Patriot Bond ya, Pat Bond ini. Iya loh, dia yang endorse loh. Hasil korupsi MBG aman-aman. Ya aman lah, pokoknya semuanya aman masuk ke Pat Bond, semuanya aman. Kita nggak usah bahas moral-moralan ya. Ini kita ngebahasnya ekonomi lagi susah nih, lagi butuh duit nih. Nggak usah bahas moral ya di negara Konoha teman-teman ya. Kalau bisa membiayai negara tanpa membebani rakyat sih sepertinya kagak ada masalah ya. Malaysia dan Singapura aja ada judi yang masuk ke kas negara. Setuju, teman-teman ya, setuju ya. Malaysia adalah negara agama loh, negara yang berlandaskan agama. Tetap aja ada judi, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Sama dengan Singapura ya. Negara Swiss aja bisa kaya raya pasti karena uangnya berasal dari para koruptor. Oke, jelas-jelas untuk duit koruptor ada pemeras dan pemeras. Nggak juga ya, semua orang bisa dapat ya. Ini mah jebakan pemerintah buat para koruptor. Nanti udah pada beli kan ketahuan siapa aja. Habis itu tinggal ubah aja tuh undang-undang terus disita. Undang-undang zaman sekarang kan sesuai pesanan. Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak akan disita lah ya. Kalau moral tidak jadi pegangan hidup, tinggal tunggu azab mengingatkan mati itu nyata dan pasti akhirat dan hisab itu ada. Nanti aja Pak ya, ngomongin ngomongin azab, ngomongin mati nanti aja. Sekarang intinya lu punya duit, negara butuh duit. Ketemu di mana? Gitu aja. MUI mengkeret nggak berani keluarin fatwa haram. Ya nggak usah lah ya, nggak usah bahas moral ya. Sulit dilaksanakan koruptornya kerja sama dengan pejabat hakim, jaksa dan lain-lain kecuali presidennya kerja tidak tanggung-tanggung tapi kapan hanya omong-omong terus. Oke.
Jebakan, nanti ganti rezim, ganti aturan loh, undang-undang bisa diubah. Enggak, gua rasa enggak ya. By the way, undang-undang P2SK sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Kita nantikan bagaimana MK akan menanggapi mengenai pasal 50A itu ya. Koruptor itu bisa beli emas sebanyaknya, nanti ditanam di dalam tanah. Wow. Parah ya, setelah surat hutang sudah terjual banyak dan uang sudah banyak di Danantara baru ubah aturan baru. Enggak lah, enggak. Gua rasa tidak akan ya. Teman-teman terlalu parno kalau mikirin seperti itu ya. Gua rasa enggak. Undang-undang TA dan undang-undang PPS sudah membuktikan tidak ada yang disentuh teman-teman ya. Enggak ada orang yang mengikut TA kemudian ikut PPS juga disentuh itu enggak ada. Kecuali ditemukan yang belum dilapor, itu beda cerita. Tonggak awal kebangkitan nasional semangat perjuangan dalam menghadapi penjajahan masa pemerintahan Hindia Belanda dan penjajah masa kini. Momen kebangkitan menghadapi penjajahan masa kini kekinian. Waduh, jangan sampai Patriot Bond menyasar UMKM lagi ya, seperti yang terjadi di TA1, TA2. Gua rasa nggak juga ya. Gua rasa semua orang boleh beli ya. Patriot Bond ini semua orang boleh beli. Kita belum tahu nih apakah ada batasan tertentu dan sebagainya. Gua rasa sih semua orang boleh beli. Negara Indonesia mestinya tidak usah takut sama pengusaha nakal. Jika ada yang menggelapkan pajak, mestinya sita saja perusahaannya. Nggak semudah itu, Ferguson. Nggak semudah itu. Negara tahu ada mafia-mafia yang simpan duit di Swiss lah, di Virgin Island lah, di Singapura, di mana negara tahu. Tapi negara tuh nggak segampang itu nyita duit orang. Di balik orang-orang ini, para mafia-mafia ini ya, di baliknya tuh ada politikus, ada pemilik partai, bahkan presiden dan kroni juga ada di situ. Kemudian mereka pakai pengacara-pengacara jago, bos. Bukan pengacara ecek-ecek kayak gue, bukannya. Pengacara kayak Hotman Paris, selevel Hotman Paris, selevel yang gede-gede gitu ya. Mereka-mereka itu bisa mensiasati hukum, Bos, ya. Jadi nggak segampang itu. Nah, yang paling mudah, yang paling gampang adalah Patriot Bond, tax amnesty. Itu paling gampang, paling mudah. Udahlah duitnya dimasukin, negara dapat duit, dikasih bunga pula ya. Bukannya malah suruh bayar pajak, malah dikasih bunga pula. Jadi ini sudah betul-betul jalan win-win solution, jalan terbaik menurut gue sih. Ke depan, akan muncul kartel dan mafia yang yang disahkan oleh negara. Gua rasa tidak ya. Nanti negara akan menemukan suatu suatu equilibrium ya, sebuah keseimbangan bagaimana nih orang berbuat pidana tidak boleh, tetapi orang yang sudah melakukan pidana kita ampuni pakai patriot bond. Nah, ini akan ketemu satu keseimbangan menurut gua ya, menurut gua. Karena negara tidak mau juga membiarkan para pelaku pidana maupun perdata tetap ada gitu loh. Negara tahu gitu. Dan gue rasa undang-undang ini bukan untuk mensahkan atau melegalkan tindak pidana di masa depan. Undang-undang ini adalah untuk mensecure atau mengamankan uang yang sudah ada saat ini. Yang sudah ada. Kita nggak mau matiin lu, kita nggak mau penjarain lu, tapi lu masukin uangnya ke negara. Nah, kira-kira begitu ya. Tetapi kedepannya enggak dong. Kedepannya pasti akan dilakukan mitigasi atau pencegahan. Gua rasa begitu ya. Bapak Rusman, mantap bos. Ya, money laundry legal ya, nggak usah bahas money laundry lah ya. Ini negeri Konoha, nggak usah bahas-bahas gituan ya. Peraturan semua gua semau gue. Benar sekali yang namanya uang ya nggak ada moralnya karena beda benda mati yang menjadi alat. Setuju teman-teman ya. Namanya rudal patriot bisa nahan pesawat, rudal dan banyak hal. Oke. Koko wakakakak katanya. Ini negara Pancasila. Apa sudah berubah jadi negara penadah hasil kejahatan? Nggak usah bahas konsep-konsep beginian ya. Kita ini sekarang negara butuh duit, butuh makan, kata Pak Prabowo ya. Rakyat butuh makan, MBG kekurangan duit. Ya, sedangkan kita tahu ada uang-uang para mafia-mafia itu yang disembunyikan di sebuah tempat. Kita tahu, tapi kita nggak bisa jarah, nggak bisa ambil. Solusinya apa? Solusi ketemu di tengah, namanya Patriot Bond, namanya tax amnesty jilid 3 ya. Nah, gitu. Nggak usah ngebahas moral, ngebahas hasil kejahatan apalah apa itu ya. Intinya negara mau mau maju gitu ya. Udah nggak usah pusing gitu-gituan. Beli surat hutang, Patriot Bond, dan Merah Putih Bond ini, maka segala uang hasil kejahatan seperti korupsi, judol, miras, narkoba, penyelundupan, human trafficking akan aman, tentram, dan bebas tuntutan hukum. Kalau begitu bubarnya aja KPK. Enggak lah, enggak juga ya. Dan antara menuju kehancurannya sendiri, apalagi di bisnis global. Waduh.
Bapak Noldi, solusinya reformasi jilid 2 dimulai saja. Nah, enggak, sekarang solusi reformasi jilid 2, andai saja dilakukan, apakah negara akan baik-baik saja? Mana ada revolusi, reformasi yang menyebabkan negara baik-baik aja? Enggak ada, Bos. Reformasi akan menghancurkan kita semua, teman-teman ya. Enggak ada reformasi itu bikin negara lebih bagus tuh enggak ada. Kalau membeli patbon tapi sumbernya ada emas LM yang sudah terdaftar di SPT, oke, yang sudah terdaftar di SPT, apakah masih dikenakan capital gain? Ya tetap dong, tetap kena ya, tetap kena. Tetap kena, pajak atas capital gains ya. Jadi tetap akan kena ya. Jadi sumbernya saja yang diamankan, tetapi mengenai apa? Mengenai capital gain-nya ya tetap kena pajak sih ya. Cuman sumber uangnya yang beli patbon ini tidak dipermasalahkan. Kemudian, apakah kalau kita punya hutang PPN sampai saat ini juga termasuk yang dihapuskan? Baca undang-undangnya, semua, semua pidana perdata, ya, termasuk pajak, ya. Nah, tidak diproses hukum, ya. Baca lagi undang-undangnya, nggak usah lagi ditanya hal-hal seperti ini ya. Semua. Bagaimana jika suatu saat nanti undang-undang dicabut kok? Apakah bisa diperkarakan? Oke, satu, undang-undang tidak akan mudah untuk dicabut. Oke, dua, jika undang-undang dicabut, maka yang sudah terjadi tetap berlaku sesuai undang-undang yang lama. Paham maksud gua, teman-teman ya? Jadi undang-undang tidak boleh berlaku mundur, ya. Undang-undang yang baru atau pencabutan, nah itu tidak boleh berlaku mundur. Artinya, orang yang sudah beli patbon, nah tetap akan terlindungi ya, terlindungi oleh undang-undang yang lama itu. Oke, jadi nggak usah khawatir teman-temannya, hal-hal seperti ini tuh kekhawatiran yang terlalu parno teman-teman ya. Ini nih yang dinanti-nanti orang-orang tajir di Indonesia. Setuju teman-teman ya, bukan hanya orang tajir, orang-orang kelas rendah seperti gua juga sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia dengan patbon teman-teman ya. Eh, kita tuh nggak suka oligarki ditangkepin, koruptor dimatiin, ditembak, dibunuh, dihukum, dipenjara. Kita tuh nggak suka. Kita tuh maunya win-win solution. Lu senang, gue senang. Lu happy, gue happy. Itu ciri khas karakteristik Indonesia, teman-teman. Beda kayak negara Cina. Nggak bisa, teman-teman ya. Kita bukan negara seperti itu ya. Yang kalau korupsi tembak mati gitu ya. Nggak bisa. Kita ini Pancasila, kekeluargaan. Pancasila pasal 5, teman-teman ya. Kekeluargaan. Wih, keren ya. Negara Konoha ini benar-benar surganya laundry money untuk uang tidak jelas. Dibungkus dengan istilah yang manis, dengan membeli Patriot Bond berarti kita sudah memberikan sesuatu yang berharga untuk negara dengan jaminan tidak akan disentuh oleh hukum. Terima kasih untuk infonya Omku. Yes, betul ya. Jadi bingung harus gembira atau sedih. Gembiralah. Kenapa lu sedih? Gue nggak ngerti deh. Kenapa lu sedih? Kenapa sih sedih orang-orang ini? Oh, para ekonom-ekonom senior sana yang bilang Patriot Bond ini melegalkan pencucian uang, melegalkan koruptor. Memangnya kenapa sih kalau dilegalkan? Gue tanya. Emang kenapa? Apa kerugiannya buat lu? Nggak ada yang sedih. Yang gue nggak ngerti deh kenapa orang sedih ya. Gua gembira, pemerintah gembira, para pengusaha gembira, gue nggak ngerti kenapa orang sedih sih. Apa ruginya? Sekarang kalau undang-undang ini nggak ada, memang lu bisa sentuh itu uang-uang haram itu? Bisa lu sentuh, caranya gimana? Nggak bisa, Bos. Beli Patriot Bond-nya di mana? Ya, kita tunggu ya, kita tunggu. Kita tunggu, saat ini belum terbit. Oke, belum terbit. Santai-santai, Bos. Santai-santai. Oke, lanjut. Pertanyaannya, apakah harta yang dibelikan Patbon tidak menjadi temuan dan menjadi pemeriksaan untuk PPN PPh? Jawabannya tidak akan jadi masalah lagi ya.
Nah, lagi pidana, perdata, pidana, dan juga pajak. Oke, aman ya. Pasti DJP punya sudut pandang yang berbeda dari yang disampaikan. Nggak bisa, DJP tidak bisa melawan undang-undang P2SK ya, yang P2SK ya, yang bersifat lex spesialis ya, nggak bisa, nggak bisa. Jadi jangan khawatir, teman-temannya, jangan khawatir. Yang tadinya biasa gemplang pajak, begitu beli patbon langsung jadi patriot, iya dong, yes, yes, of course, ya, of course. Iya, memang betul-betul canggih ya. Namun, jika benar ada sebagian bond yang berasal dari hasil TPPU, maka saya punya pandangan lain. Bisa jadi itu taktik untuk mengumpan pelaku TPPU. Enggak lah, teman-teman. Nggak usah berpikir negatif. Nggak usah terlalu berpikir negatif. Nggak usah terlalu parno. Karena pastinya hasil TPPU nggak mungkin seluruhnya masuk ke bond karena kuotanya terbatas. Alhasil, aliran dana TPPU pastinya ada sisanya atau ekornya. Sisanya ini bisa jadi alat bukti TPPU, bahkan bisa jadi ini bisa memudahkan PPATK kan ya. Iya dong, jangan tanggung-tanggung ya, jangan tanggung-tanggung kalau beli patbon ya. Harus curahkan semuanya ya. Kalau masih ada yang disembunyikan, kemudian ketahuan, ya wajar dong kalau disikat, disikat lagi. Ya kan? Iya dong, masa lu tanggung-tanggung sih, udah kita kasih ampun loh, udah diampuni dari perdata, pidana, pidana pajak diampuni. Masa lu masih main-main teman-temannya? Jangan dong. Nggak apa-apa, yang penting dapat uang. Yes. Patriot Bond, tempat cuci uang pengusaha nakal. Oke. Lu pikir pengusaha tok, pejabat pemerintah, jenderal-jenderal hijau dan coklat beserta petinggi-petinggi eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha segelintir doang lebih banyak preman berjubah, loreng dan berdasi merah putih yang duduk di pemerintahan malah lebih gampang korup. Ya, teman-teman ya, lagi-lagi gua mengungkapkan sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Presiden Cina ya. Tidak peduli kucing itu warnanya putih atau kucing itu warnanya hitam. Selama dia beli Patriot Bond, dia adalah kucing yang baik ya. Gitu aja. Dengan track record negara tercinta kita, kok ragu ya aturannya nggak bakal diubah nantinya? Plot twist pada Zong. Kenapa gua bilang tidak akan diubah? Undang-undang TA sampai hari ini masih aman. Undang-undang PPS sampai hari ini masih aman. Ya, jadi nggak ada masalah. Teks amnesti itu tidak akan dipermasalahkan. Katanya sudah nggak ada amnesti. Kata siapa? Lu percaya sama Purbaya? Purbaya dipercaya ya. Justru sekarang dia yang mempromosikan Patbon ini ya. Mantap Om. Ini apakah dijual retail? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Ya belum terbit. Kita tunggu nanti ya. Ini lebih tepatnya adalah cara pencucian uang. Tes amnesti hanya bonus. Ya, whatever ya, whatever. Setelah cari cair, Patriot Bond baru digaruk pajak dan instansi hukum. Gua rasa tidak. Gua rasa tidak ya. Undang-undangnya sudah jelas, tidak ada ambigu dan tidak ada double tafsir ya. Bebas dari pidana dan perdata. Negara lagi butuh banyak uang bro buat bayar utang lagi pusing. Ya iya betul. Negara lagi pusing, butuh butuh uang. Dan ada orang kaya yang punya duit yang belum dilaporkan. Kan ketemu di tengah. Namanya Patriot Bond. Beres ya, tax amnesty namanya. Betul, yang penting duit duit bung, moral nggak laku di zaman ini. Ya ngapain bahas-bahas moral ya negara. Sekarang gini guys, kalau perut lu lapar, apakah lu masih berpikir gue punya agama, gue mesti bermoral, gue mesti begini, begitu, nggak boleh mencuri, nggak ada teman-temannya. Perut lapar, kalau ada anjing di depan muka gue potong, gue gorok, gue makan dagingnya. Itu di negeri Konoha, teman-teman. Tapi itu fakta, teman-teman ya. Perut lapar, nggak usah bahas moral. Ya, kita pikirin makan dulu. Kalau makannya udah kenyang, baru mikirin moral. Gitu, teman-teman. Ramai-ramai pada koruptor memberi patbon. Yes. Luar biasa cara pengalihannya. Negara lagi duit banyak kok. Yes. Jelas penguasa Konoha kini tidak anti korupsi. Oke. Nah, yayasan katanya banyak yang akan ikut Patriot Bond. Duitnya banyak tuh. Ya, semualah. Semua ya. Semuanya boleh teman-teman ya. Jebakan Batman katanya. Enggak. Ngeselin ya, private bener. Sihir uang sekali lagi terbukti kuat ya. Merasuk ke dalam semua elemen kehidupan. Hidup ini simpel. Berkuasalah dan adu kuat aja. Waduh.
Kalau begitu, uang korupsi dan narkoba pun bisa bebas dari jerat hukum memang negara Konoha. Ya semuanya bebas teman-teman ya, nggak usah peduli kucing itu hitam ataupun putih, nggak usah peduli. RI mau niru Swiss dijamin aman percaya. Tapi lebih bagus ini sih daripada tiru Kamboja yang melindungi judol berharap jadi negara kaya raya. Betul teman-temannya betul. Lu mau kayak Kamboja? Kan enggak. Mesin cuci uang resmi dari pemerintah. Masukin uang hasil korupsi di mesin ini apa gitu ya? Oke. Luar biasa. Oke. Makanya koruptor tidak taruh uangnya di bank, simpan tunai satu gedung penuh. Oke. Jadi negara udah tahu sama tukang nyolong. Jadi sekalian diresmikan aja. Yang penting negara dapat duit. Ya, gue setuju teman-teman ya. Nah, gitu dong, mantap. Yang nggak punya duit gigit jari aja ente. Nggak apa-apa, nggak punya duit tetap boleh beli patbon. Cuman jumlahnya kecil gitu kan nggak apa-apa guys ya. Intinya korupsi boleh bagi pejabat dan ex pejabat tinggal beli bond. Oke. Mending TA dapat duit free lah. Ini ngutang tapi rasa tax amnesty rugi dong negara. Oke. Menurut gue, patbon ini modus buat cuci uang hasil koruptor ya, kejahatan dan lain. Kenapa? Dengan bunga kupon 2%, siapa yang mau beli dengan uang hasil kerja keras? Uang kalian bisa dapat 5% dari deposito. Jadi gini guys, bukan hanya hasil koruptor ya. Orang tuh takut dengan pajak guys. Orang takut dengan pajak. Walaupun dia sudah benar, sudah yakin bersih, sudah yakin betul. Orang tetap takut dengan pajak. Begitu diperiksa oleh petugas pajak, yang putih bisa jadi hitam, yang merah bisa jadi kuning, gitu loh. Yang kita pikir aman bisa berubah, bisa dunia bisa terbolak-balik 180 derajat, teman-teman. Kenapa? Karena oknum petugas pajak punya diskresi, punya penilaian subjektif, bisa merubah apa yang kita rasa benar bisa diubah jadi salah. Pertanyaannya, kalau orang pajak sudah bilang ini salah, lu berani buat bawa ke pengadilan? Di pengadilan semua hakim mantan pegawai pajak. Lu siap gugat pengadilan? Kalau lu menang sih bagus. Kalau lu kalah di pengadilan plus 30%, plus 30%, plus 60%, mampus guys ya. Jadi bukan hanya untuk koruptor, kejahatan dan sebagainya, tetapi juga untuk kita-kita demi untuk membeli peace of mind, membeli kedamaian hati. Teman-teman ya, itu dia. Fantastis katanya. Hidup koruptor ya, jangan sirik ya kalian. Yang kecil-kecil udah dapat jatah masing-masing, yaitu makanan beracun gratis. Yang besar dapat gelar patriot. Oke, whatever ya. Khusus koruptor yang beli. Oke, enggak juga teman-teman ya. Orang-orang biasa kayak gue juga akan beli. Pasti akan selalu berulang karena uang-uang hasil korupsi sulit untuk jadi legal. Jadi harus buat aturan abal-abal untuk pemutihan istilahnya aja diganti-ganti. Oke. Gue curiganya ini lebih ke mesin cuci sekaligus skema Ponzi. Oke. Udah jelas ya untuk pencucian uang, maka nanya pula. I smell something fishy. Ngeri urusan sama pajak ya, pasal bisa dikaretin. Oke. Sudah tidak ada duit negara dan buat lindungi koruptor supaya aman nanti ganti pemerintahan. Oke. Indonesia bisa jadi negara penyimpanan uang kejahatan dalam dan luar negeri. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kan uangnya bisa kita pakai buat pembangunan. Tidak bisa jadi bukti di pengadilan manapun kecuali pengadilan akhirat. Ah, nggak usah bahas akhirat lah teman-teman ya, santai aja. Pemerintahan Prabowo korupsi bansos dilegalkan dalam program MBG dan sarana cuci uang pun disediakan oleh negara. Ya, whatever. Mesin cuci nasional, tes amnesti bisa with steroid. Hahaha. Yes ya, tes amnesti plus plus ini. Hadeh akal-akalan untuk mencuci uang korupsi yang sedang jor-joran. Mesti ada wadah untuk mencuci uang korupsi dong. Pakai nama Patriot One, Patriot what the fuck. Penjahat perampok uang rakyat sedang berpesta pora. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting uangnya masuk ke negara bisa buat pembangunan. Purbaya Yudi Tenat Menkeu Omen-Omen. Katanya dia tidak akan mengeluarkan TA sehingga 2029 saat dia menjabat Menkeu kakak-kakak dan tentara atau presiden versus Purbaya. Ya Purbaya kan ikut aja sama Prabowo ya. Negara apa ini tes amnesti yang dikejar pengusaha menengah yang banting tulang setengah mampus. Sementara pejabat maling hidup bermewah-mewah dari korupsi tidak dikejar pajaknya. CEO tuh wajib tes amnesti. Apa tuh CEO? Patriot Bond ditawarkan dan dijual secara sangat terbatas, tidak untuk umum. Sasarannya uang para konglo yang parkir di luar negeri. Kita nggak tahu teman-teman ya, kita belum tahu bagaimana Patriot Bond ini ya. Wah, masih banyak guys. Oke, kita akan balas di video-video lain lagi teman-teman ya.
Oke, cuma sejauh ini seperti itu sepatu Cirebon kalau udah terbit langsung lu beli di hari pertama teman-teman ya, jangan tunggu, bulan depan, minggu depan, tahun depan, karena siapa tahu surat pemeriksaan Anda sedang dipersiapkan oleh DJP. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.